Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fareja di channel YouTube Taking. Gue mau ngajak teman-teman jalan-jalan nih. Mumpung cuacanya bagus di Bandung, mau ngajak teman jalan-jalan sekitaran mana ya? Sekitaran tempat yang sejuk lah, yang santai, biar teman-teman bisa menikmati suasana Bandung juga sambil ngebahas part yang apa namanya, biar teman-teman bisa jadi referensi buat pilih yang mana gitu ya, karena lelaki bukan pilihan, anjir, bukan pilihan. Oke, kita jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini gue ada di daerah Bandung Kota cuy. Nah, ini tepatnya di Siliwangi. Nah, ini kalau teman-teman tahu, khusus yang di luar kota Bandung, biar teman-teman bisa nikmati suasana yang ada di Bandung. Sebelah kiri gue ini ada Stadion Siliwangi. Nah, itu dia. Nah, di sini adalah salah satu pusat apa ya? Pokoknya di sini itu banyak tentara aja. Apa sih ya namanya? Nah, ini itu Stadion Siliwangi. Inilah suasana di Bandung, cuy. Enak banget kan? Oke, kita sambil santai aja. Apa sih spare part yang mau gua bahas dan bisa jadi referensi buat teman-teman pilih? Oke. Kali ini gua mau bahas yang simpel aja, yang hampir teman-teman modifikasi bahkan di dunia balap juga pada pakai. Apa dia? Oke, apa dia? Nah, santai kan? Ya, itu adalah spare part. Ini dia, gas spontan. Satu yang mau gue bahas adalah kekurangan dan kelebihan. Terus yang kedua, cara kerja. Sama yang ketiga itu memilih referensi. Karena gas spontan ini banyak banget variannya. Kayak pertama gua bahas kelebihannya. Kelebihan gas spontan. Oke. Yang pertama yang mau gua bahas itu kembali seperti namanya, gas spontan. Jadi cara kerjanya adalah spontanitas gitu. Nah, gitu. Apa bedanya gas spontan sama yang ori gitu kan? Mungkin teman-teman banyak yang nanyain itu ya. Oke, itu jelas beda. Kalau gas spontan itu cara kerjanya adalah putarannya makin sedikit. Maksudnya sedikit gimana ya? Inilah. Nah, ini sebelah kiri taman musik. Gitu. Taman musik. Balik lagi ke bahasannya. Jadi kalau gas spontan itu dia tujuannya gas spontan itu adalah mempersingkat untuk kita mengambil RPM gitu. RPM. Jadi secara kerjanya perbandingan dengan orisinil sama gas spontan adalah, jadi kalau misalnya teman putarannya 45 derajat, RPM yang didapat itu hanya 86 sampai 60 misalnya ya. 66 sampai 80 RPM. Sedangkan kalau make gas spontan itu teman-teman bisa langsung dapat powernya dengan 45 putaran. Teman-teman udah bisa dapat RPM-nya yang diinginkan. Contohnya nih, ini. Ini kalau gas spontan diputar sini, nah dia udah dapat. Kalau gas gas orisinil itu dia putarannya sampai mentok, itu baru dapat RPM-nya. Ya, itu dasarnya sih. Ya, mungkin teman-teman bisa ini ya memahaminya. Nah, ini sambil teman-teman menikmati suasana Bandung. Itu dia. Terus kelebihannya gas spontan, dia sesuai dengan namanya tadi, satu, spontan. Tujuannya adalah untuk mempersingkat, untuk mencuri RPM supaya cepat naiknya. Terus yang kedua adalah, jadi yang jadi pertanyaan, apakah gas spontan itu bisa merubah mesin atau kecepatan? Enggak, bro. Enggak sama sekali. Kalau gas spontan nggak ngaruh ke sana. Misalnya nih kayak racing dengan cc 135, mentok kecepatan misalnya 120. Nah, lo pakai gas spontan
cc lu nggak akan berubah, tetap 135. Hanya saja gas spontan itu tadi cara kerjanya lebih singkat gitu. Cara kerjanya lebih singkat. Contoh yang tadi saya udah contohin tadi, kalau gas spontan itu dengan putar segini aja PM langsung naik tuh. Sedangkan kalau ori gas gitu baru paling cuman gini. Nah gitu. Itu ya pemahaman dasarnya ya tadi itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus yang paling penting adalah cara memilih gas spontan yang baik, yang bagus itu seperti apa. Karena ini jujur banyak yang info ke saya, termasuk saya juga menjual beberapa jenis gas spontan sih. Jadi ada beberapa merek sekarang ada itu gas spontan YZ, mulai dari yang KW sampai yang ori. Terus ada lagi gas spontan Domino, banyak banget lah. Dari KTC ada, dari Tedera. Menurut gua yang paling simpel adalah teman-teman memilih gas spontan yang bagus ada atau enggak itu satu, teman-teman bisa lihat dari bahannya dulu. Usahakan bahan yang ini nih itu jangan plastik, sama rumah ininya selongsong gasnya itu jangan plastik ya, minimal biasanya sih kayak ini sih gue pakai aluminium. Ini Aserbis ya, yang gue pakai ini Aserbis, kalau teman-teman tahu ya Aserbis. Jadi usahakan ini jangan berbahan plastik gitu. Terus yang kedua, teman-teman bisa pilih, karena gas spontan ini berkaitan sama kabel gas, teman-teman bisa pilih yang gas spontan yang menggunakan bearing. Contohnya kayak Domino. Nah ini termasuk saya maka ada bearingnya, ada laharnya. Tujuannya adalah kalau yang pakai lahar itu otomatis dia cara pemutarannya lebih lancar. Ya, cara pemutarannya lebih lancar. Jadi yang penyakitnya ereking itu bukan ereking sih, semua motor itu gas berat. Nah itu dia tujuannya gas spontan itu. Menurut saya kalau teman-teman harus pilih itu minimal yang harusnya ada bearing seperti ini gitu. Makanya gas spontan itu bervarian harganya, mulai dari harga 50.000 bahkan sampai 1 juta cuy. Itu yang kalau menurut gua garis besarnya cara kerjanya sama. Yang membedakan hanyalah bahan-bahannya sama brandnya gitu. Untuk saat ini saya merekomendasikan kalau buat teman-teman sih yang harga 100 sampai 200.000 itu ya gas Domino. Itu dia udah ada bearingnya. Bahan bearingnya pun dia ada teflonnya gitu. Kalau teman-teman mau lihat ya biasanya ada di ini, di postingan Total King di IG gitu ya. Itu gas Domino. Terus yang paling penting lagi untuk pemilihan kabel gas ini nih. Lu ganti gas spontan mahal, kabel gasnya ininya nggak bener ya sama aja lu serat. Gitu. Caranya biasanya kalau teman-teman perhatiin, kalau kabel gas ori itu selain di sini dalamnya itu kan ada kawat tuh, seling. Nah dilapis lagi sama biasanya pakai bahan apa ya? Nah itu yang bagus. Gitu. Ada lapisannya lagi. Jadi lancar. Nah itulah mungkin ya garis besarnya untuk memilih gas spontan yang baik dan benar. Terus apa sih kekurangannya? Nah gitu kan, kekurangan gas spontan itu kalau menurut gua sedikit sih, menurut gua sedikit. Jadi gas spontan itu kalau kekurangannya hanya buat temen-temen yang pemula. Karena biasanya gue jujur dulu gue pakai motor biasa orisinil, menggunakan holder orisinil terus pakai gas spontan, kayaknya beda banget cuy. Responnya itu wow. Jadi perlu adaptasi lah, itu yang penting, perlu adaptasi. Karena dia spontan tadi, gitu aja sih kalau menurut gua. Kalau nextnya ke apa namanya lebih banyak kelebihannya, jadi bisa dibilang 90% kelebihan, 10% adalah kekurangannya gitu overall. Jadi si gas spontan ini sangat membantu menurut gua gitu, terutama di ereking di kelas 2 tak juga, karena ereking itu penyakitnya gas itu seret gitu.
ya itu sih. Nah jadi gas spontan, jadi buat teman-teman relatif mau pilih harga yang berapa ya, tadi aja saya rekomendasikan kalau yang lebih bagus itu ya yang pakai bearing gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa apa ya, bisa diterima sama teman-teman. Kalau ada salah saya mohon maaf ya. Sekian pembahasan pembahasan saya untuk saat ini, ngebahas tentang gas spontan. Next kita akan ngebahas spare part yang lain ya. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, biar gua lebih apa ya, lebih kreatif lagi untuk nge-review atau bikin video yang apa ya, sharing lah ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja, gaspol.